Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu semuanya yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, monggo kita bersyukur kepada Allah atas pemberian segala kenikmatan yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita. Wabil khusus diberikan Allah Ta'ala nikmat yang paling besar, inggih punika nikmat iman dan Islam kita. Tak lupa Allah memberikan banyak kenikmatan yang lain. Di antaranya sampai sekarang kita masih diberikan Allah sehat. Dan sehatnya kita gunakan dalam rangka ketaatan di jalan Allah. Karena enten mungkin tiyang engkang sehat tetapi waktunya, umurnya tidak digunakan dalam ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kali sholawatu bisalam monggo kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya, nggih punika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami dipun paringi istiqomah senantiasa mengikuti sunnah insyaallah. Kemudian senantiasa bersolawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak insyaallah di akhirat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairal jaza. Nanti izin saya pakai karena basah kuyup ya. Dan hari ini Allah berikan saya dua kenikmatan berupa basah perjalanan ketika hujan tadi dari Semarang. Kebetulan tidak bawa jas hujan, Pak. Jadi dari Karangjati Semarang sampai Simo itu kehujanan. Jadi, kemudian sampai sini basah lagi alhamdulillah ya. Yaitu terkena keran ya. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Karena kalau kita husnuzon kepada Allah ini sebuah rasa syukur harusnya begitu, Pak. Jadi begini, Pak. Orang itu ketika menerima ujian itu beda-beda, Pak. Cara menanggapinya beda-beda. Ada yang ketika diuji oleh Allah dia bersyukur, kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mungkin kena musibah atau kena ujian, dan dia juga tidak lupa, Pak, pangapunten, mengucapkan alhamdulillah. Karena kalau kita tidak bersyukur kepada Allah dengan ujian yang kita dapatkan, itu malah kita yang pripun, Pak? Pusing. Atau hidup kok berat sekali begitu. Melakukan amal soleh kok berat begitu. Maka ujian ini kalau
husnuzoni. Kalau saya bilang ini bahasa mudanya namanya. Kita berprasangka baik kepada Allah, Pak. Jadi kalau kita diuji, kita berprasangka baik kepada Allah. Terima kasih ya Allah, semoga ujian ini saya dapat pahala sabar. Yang kedua Pak G, kita tambah taat kepada Allah. Loh, terkadang ujian itu bisa berupa teguran dari Allah, Pak. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tambah taat kepada Allah. Bahkan maaf, izin bercerita ya. Pernah saya diuji itu malah ketika berdoa itu saya bisa nangis, Pak. Meneteskan air mata. Ini izin saya menyampaikan, mohon izin. Saya tidak mau mencontohkan yang lain. Pernah ketika saya diuji, kemudian saya berdoa kepada Allah sampai meneteskan air mata. Karena menggantungkan harapan, pangapunten, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kadang ketika kita diberikan kelonggaran, itu berdoa kadang kita ya enggak khusyuk gitu. Kadang berdoa ya pun yang penting Robbana atina fid dunya hasanah. Yang penting ngomong terus gitu. Neng kok mboten saged meresapi doa tersebut, Pak. Tapi pangapunten jenengan mungkin pas diuji. Wah, dongane ngantos tenanan. Sampai benar-benar bisa menangis. Ya itulah, kadang seseorang itu butuh ditegur, ya, butuh sebuah ujian agar kita bisa dapat pahala sabar dan kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, niki lanjutaken terkait adab dan akhlak seorang muslim. Kita masuk halaman 403, niku tentang keutamaan akhlak mulia. Ya Bapak Ibu pangapunten, wong duweni akhlak sing apik niku nggadahi keutamaan. Keutamaanipun niku enten 8, nggih. Enten 8, nggih. Yang pertama, ia merupakan tujuan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh umat manusia. Innama bu'itsu li utamima makarimal akhlaq. Karena tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah inggih punika menyempurnakan akhlak. Karena sebelum Rasul diutus niku zaman niku bener-bener jahiliyah. Ya pernah saya ceritakan nggih. Ngantos enten sing nyembah berhala kok berhalane saking adonan roti, Pak, damelipun, Pak. Ya dari adonan roti. Nah, niku wis disembah gandeng niku ngeleh, Pak. Niku dipotel lek dipangan ngoten. Niki kan bener-bener jahiliyah. Ya, bahkan rusak moral niku dengan perzinaan dan lain sebagainya nggih. Jadi apa namanya, akhlak ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus niku zaman benar-benar dalam keadaan gelap gulita. Kemudian Rasul diutus, alhamdulillah ya, Rasul membawa kebaikan-kebaikan dan akhlakul karimah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor kalih keutamaan akhlak nomor kalih memberatkan timbangan amal perbuatan kebaikan seseorang di hari kiamat nanti. Jadi nomor kalih wong sing gadahi akhlak ingkang apik niku timbangane mengkeh teng akhirat abot. Masya Allah, Pak. Niki nak ngajar paling angel niku memang napa Bapak Ibu? Ngajari akhlak jane. Niku ada sesuatu yang tidak terucap tetapi terajarkan niku asmanipun keteladanan. Pangapunten, misalipun nggih, anak kok rumahnya berantakan karena anak tersebut. Kira-kira sing beresi niku anake napa panjenengan, Pak, biasanipun, Pak? Misale nggih. Sinten Bu sing beresi, Bu? Ibuke nggih. Coba Pak kita berikan keteladanan, Pak. Kita contohkan satu, kita taruh.
kemudian anak kita suruh untuk membereskan. Nah, jadi keteladanan dulu. Atau anak kita ajak sholat di samping kita, sholat sunnah, sholat tahajud. Bahkan ketika berdoa anak kita dudukkan di paha kita, kemudian diajak berdoa ketika kita bersila. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal doa itu kita ajarkan dulu. Sebelum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyuwun sewu pangapunten. Nggih. Cukup dikatakan durhaka nggih Bapak Ibu nggih. Orang yang sehari-harinya tidak pernah mendoakan ampunan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Insya Allah doa niku wau pun dilantunke terus nggih Pak nggih. Nggih. Mboten prei nggih Pak. Rabbi firli wali walidayya. Meskipun orang tua sudah meninggal, justru mereka membutuhkan lantunan doa-doa kita Pak. Masya Allah. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor 3. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Ini nomor 3 nggih. Wong sing akhlake mulya niku sing paling sempurna akhlaknya. Kula lanjutke malih nomor 1. Keutamaan akhlak mulia niku, orang yang berakhlak mulia adalah orang yang paling dicintai Rasul dan paling dekat majelisnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Pak, Bu, rindu ketemu Nabi, Pak? Mas, rindu ya Mas ya? Masya Allah. Kalau kita rindu, paling tidak kita mencintai sunnah dan berakhlak seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Rasul niku sabar, Rasul pemberani, Rasul rendah hati, dan Rasul selalu berkata jujur. Niki kadang sing abot pangapunten. Maaf Bapak Ibu, kenyataannya di antara suami istri itu ini yang sudah menikah nggih. Biasanya pun saling jujur nopo kadang ngapusi Pak Bu. Nyuwun sewu nggih Pak nggih. Niki introspeksi mawon Pak nggih. Pangapunten lho Pak niki. Nah, ini Rasul itu kan selalu jujur. Bahkan bercandanya Rasul itu pun beliau bercanda dengan perkataan yang sebenarnya. Dan beliau tidak bercanda, maksudnya tidak berbohong untuk bercanda maksudnya. Artinya berbohong itu jadi candaan begitu. Tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu. Bahkan pangapunten nggih, di antara resep rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah adalah adanya saling keterbukaan atau kejujuran. Ditekoni, Bu, duit belanjane entek. Ibuke jawabnya pripun? Tasih Pak, begitu nggih. Tasih napa telas Bu? Walah ya Allah. Entek walahan iki. Aduh. Padahal tasih nggih Pak nggih. Wah, insyaallah. Padahal tasih niku. Terus bapake ditangleti kali ibuke. Pak, dina iki kerja entuk pira, Pak? Ngoten jujur, Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Masya Allah. Wah, ini akhlak mulia niki penting niki. Nggih. Nomor 5. Akhlak yang mulia adalah amalan yang paling mulia. Jadi amalan yang paling mulia adalah kita berakhlak yang mulia. Pangapunten, amalan itu kan kata. Tapi kalau orang punya adab dan akhlak yang mulia,
maka dia dicintai, Pak. Dan ini termasuk amalan yang mulia. Pernah pangapunten nggih Pak nggih. Niku kan nak panjenengan mondoke bocah. Niku aslinipun pengene bocahe pinter napa sing penting akhlake apik, Pak. Pinter pelajaranipun napa akhlake apik, Pak? Kalih-kalih Pak nggih. Kalih-kalih nggih. Misalipun Pak, anake panjenengan cerita ngeten. Pak, Bu, aku kok ora paham pelajaran iki ya gitu. Kira-kira jenengan jawabnya pripun, Pak? Sinau tenanan ngono. Nggih. Bahkan pangapunten, Pak. Ada salah satu ustadz yang menyampaikan saya. Nggih, saya tidak sebut ustadz dan pesantrennya nggih. Yang jelas saya kenal dengan beliau, orangnya baik, masya Allah. Nggih. Beliau ditanya kepada ustazah, bertanya kepada Ustadz, ini si fulanah nilainya jelek, tidak masuk kriteria untuk naik kelas. Kemudian sang ustadz bertanya, akhlake pripun? Adape apik mboten? Oh, bocah apik, manut ngoten. Nggih pun dinaikkan, masya Allah. Pangapunten nggih Pak nggih. Ini kisah nyata nih Pak. Jadi ada orang yang secara akademik bijine elek, ning akhlake apik. Kira-kira nak ora munggah mesake mboten Pak nih? Sake. Nggih Bu nggih. Berarti kan yang penting kita memasukkan anak ke pesantren diantaranya adalah agamanya, akhlaknya mulia, syukur-syukur diparingi kecerdasan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi akhlak ini sesuatu yang utama Pak. Maka aslinipun Pak, sekolah-sekolah, wabil khusus mungkin sekolah di sini, saya yakin kriteria kenaikan kelasnya diantaranya akhlak yang baik itu jadi faktor utama juga. Nggih Pak nggih. Dalam? Nggih, biyen ya, alhamdulillah. Lah nek bocahe pinter ning masalahe wakeh ngoten nih, kira-kira ya berat iki ya, aduh. Nah, akhlake elek malah ya Allah. Nomor 6. Seorang yang berakhlak mulia akan mendapatkan kedudukan dan martabat tinggi di hari kiamat nanti. Jadi seseorang yang berakhlak mulia maka kedudukan dan martabatnya tinggi di hari kiamat nanti Pak. Masya Allah. Gone apik, swargane apik, teng akhirat nggih nyaman, apik ngene nggih, tinggi maksudnya di sini kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bapak Ibu nak misalipun nggih insyaallah nggih. Bukan misalipun insyaallah bismillah. Mugi-mugi mlebet swarga kabeh tanpa ngicipi neraka. Amin ya rabbal alamin. Teng swarga niku masyaallah. Nikmat yang kenikmatannya tidak pernah ada di dunia ini. Artinya memang nikmat yang paling nikmat yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai Khomer, ada sungai susu. Di situ kita minum sepuasnya, maaf pangapunten, tanpa buang air besar atau buang air kecil, Pak. Padahal surga niku seluas langit dan bumi, Pak. Masya Allah. Mboten enten teng swarga toilet 2000 mboten enten. Entene teng nggih terminal napa pom bensin atas enten. Tapi saniki pom bensin ke atas yang gratis lho, Pak. Toilet gratis tuh alhamdulillah. Niki berarti apa ini? Nggih. Toilet gratis ngoten, masyaallah. Nah, pernah saya dapat tausiah menarik, Pak. Kalau kita bicara toilet ya, di antara faktor kenyamanan seseorang itu ada di masjid, di antaranya adalah kebersihan toilet yang ada di masjid, Pak. Jadi pernah suatu ketika salah satu ustadz itu dijenguk sama ibunya Pak.
Ustadznya ini mondok di pesantren di Jawa Timur. Ibunya ini ketika jenguk anaknya Pak nggih, niku selalu bawa sikat sama pembersih kamar mandi Pak. Kemudian masuk ke kamar mandi, bersih-bersih kamar mandi sambil mengatakan, ya Allah, ini kamar mandi yang sering dipakai sama wali santri ya Allah. Ya. Semoga dengan bersih-bersih kamar mandi ini dia berdoa kepada Allah agar kelak anaknya jadi anak yang soleh dan orang yang besar dan banyak memberi manfaat. Masya Allah Pak. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lewat wasilah membersihkan toilet umum yang mana banyak orang makai merasakan nyaman tapi tidak ada yang tahu. Ternyata yang bersih-bersih setiap hari itu dia. Kemudian beliau berdoa dengan wasilah amal soleh tadi. Boleh nggih Pak nggih berdoa dengan wasilah amal nggih? Kan dalilnya yang tertutup di dalam gua, kemudian dia berdoa dengan wasilah amal soleh. Muga-muga kula bar cerita ngeten iki niku kamar mandine resik terus niku Pak insyaallah nggih. Masya Allah, kula dongake niki sing resik-resik kamar mandi pendak dina nyemprote niku masyaallah. Semoga dimudahkan urusan, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Nggih. Kemudian akhlak yang mulia nomor 7 Pak. Akhlak yang mulia merupakan standar kebaikan sebuah masyarakat. Jadi desa itu kelihatan desa yang baik, desa yang nyaman itu dilihat dari masyarakatnya yang berakhlak mulia. Nggih. Pamunten enten sebutan desa kathah maling, nggih enten Pak. Enten sebutan desa kathah ingkang curanmor, nggih enten ngoten niku. Enten sebutan desa yang memang itu desa banyak begal, banyak orang-orang yang jahat ngumpul di situ. Ya, tapi kita yakin, ya insya Allah selama ada dakwah di desa Dembangan ini termasuk desa yang rata-rata masyarakatnya insya Allah berakhlak yang baik. Insya Allah ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai satu desa itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hukuman atau azab yang berat. Saya malah teringat desa Legetang nggih, sekitar tahun 1950-an nggih Pak nggih. Niku desa Legetang niku terletak di Dieng tapi ikutnya wilayahnya Banjarnegara. Ya. Di situ ada Gunung Pengamun-amun namanya. Nggih. Desa niku Bapak Ibu nggih, cerita sekedhik niku terkenal subur dengan hasil panenipun. Hasil panennya, hasil ladangnya, nggih, niku subur Pak, sugih-sugih. Tetapi pangapunten, kekayaan kenikmatan yang Allah berikan malah kangge maksiat, zina, homo. Pangapunten, tidak hanya zina dengan orang lain, tetapi zina dengan orang tua kandungnya sendiri Pak. Saking ngerinya itu desa itu, mirip seperti kaum Sodom. Homer mereka pada minum, kemudian judi dan lain sebagainya karena mereka terkenal desa yang kaya, desa yang makmur, desa yang subur. Kinten-kinten jam 11 wengi Pak, ya hampir tengah malam itu memang pada saat itu hujan deras. Kemudian ada suara petir menggelegar, kemudian seperti ada suara dentuman atau sesuatu yang jatuh dengan suara yang keras. Maka desa itu paginya terkubur, orang pada kaget. Desane kok hilang, namanya desa Legetang. Kalau di tugu peringatannya itu Pak, kan dibangun tugu itu sekitar 300 lebih meninggal dunia, 330 berapa, terkubur hidup-hidup satu desa tersebut Bapak Ibu. Ngeri nih. Innalillahi. Ada 2 orang yang selamat. Itu waktu itu sedang keluar dari desa tersebut.
Lah Masya Allah Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah, niku ternyata gunung Pengamun-amun niku kayak terbelah longsor. Jadi dua Pak, terbelah itu nggih. Pucukane terbelah. Ya. Kemudian kalau dinalar itu kalau longsor bawahnya sungai, selisih jarak itu baru ada desa. Tapi longsor itu tidak longsor langsung ke sungai, Pak. Nak jenenge longsoran itu kan longsor langsung ke bawah nggih, Pak nggih. Niku sungainya tesih, kemudian ada jarak menuju ke desa Legetang tadi. Niki kalau di logika tidak masuk di akal, Pak. Kok bisa desa dengan hasil yang melimpah, kaya raya, desanya subur, makmur, tetapi memang masyarakatnya maksiat, akhlak elek. Langsung dikubur hidup-hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang mulia merupakan standar kebaikan sebuah masyarakat. Nggih. Pangapunten Pak Bu, niki nak misalipun teng desa Demangan niki enten wong maksiat ngoten jenengan jarke. Kira-kira nak misalipun enten sesuatu yang Allah kehendaki, niku sing kenek maksiat tok napa sing boten nggih Pak? Nggih kabeh kenek. Mboten sing maksiat tok, nggih sing mboten maksiat nggih melu kenek ya Allah. Maka Bapak Ibu, pentingnya kita dakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya. Niki kira-kira kalau ada maksiat itu kalau bisa kita sampaikan dengan lisan kita. Ya. Kalau tidak mempan, ya, aslinya dengan tangan. Kemudian nggak mempan dengan lisan. Kalau nggak mempan lagi, nama Pak? Wadzalika adhabul iman. Ya, dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Ya. Hati itu paling tidak itu benci. Misalnya rawani ngoten preman-preman teng desa niki do ngumpul kabeh jenengan dhewean ngoten lewat niku do maksiat do ngombe-ngombe ngoten ning nak jenengan misalipun ngandani kok malah remuk nggih. Niku paling tidak jenengan itu benci, Pak. Benci dengan yang namanya kemaksiatan itu tadi. Nah, ning kudune jenengan lapor langsung rame-rame ya. Oh, ini ada tempat perjudian misalnya begitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku nomor 7 nggih, kula wangsuli malih. Akhlak yang mulia merupakan standar kebaikan dalam sebuah masyarakat. Jadi akhlak mulia standar kebaikan sebuah masyarakat. Nomor 8. Yang terakhir untuk keutamaan akhlak mulia, nggih punika akhlak yang mulia merupakan warisan para nabi dan para salafus soleh. Jadi wong sing akhlake apik niku mendapatkan warisan dari para nabi dan para salafus soleh. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan macam-macam adab ya, niki pun mulai Pak, insya Allah. Niki adab yang pertama tidak lain tidak bukan adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong didengarkan, ini penting, yaitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf kepada para santri agar bisa agak maju sedikit, boleh ya, daripada berdesakan di situ, di sini di tengah-tengah tidak apa-apa ya. Agar bisa sedikit mendengarkan yang baik ya, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Allah yang pertama, mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan dengan memperbanyak pujian alhamdulillah dan sanjungan kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. Jadi rasa syukur kita kepada Allah itu ternyata yang pertama adalah memperbanyak pujian, sanjungan kepada Allah dan memperbanyak amal soleh. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memberikan kita banyak nikmat dan banyak rezeki. Bahkan kalau kita menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya Pak, nggak bisa Pak. Jadi ngitung nikmatnya Allah yang telah Allah berikan kepada kita, panjenengan ora bakal iso ngitung. Pangapunten, oksigen gratis.
Niku nak jenengan teng rumah sakit niku pangapunten, oksigen bayar niku. Dan itu banyak orang yang punya penyakit pernafasan itu ya mungkin membutuhkan oksigen, orang yang punya penyakit dalam dan lain sebagainya. Tapi kita Allah berikan nikmat berupa menghirup udara dengan gratis. Kita bisa menikmati air yang bersih, ya. Itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin ada yang menikmati air sebulan sekali bayar gitu ya, Pak ya. Ini bayar mboten Pak mriki, Pak? Pam enten pajak ya, Pak? Enten. Alhamdulillah niku ya syukur-syukur nih diniati niku rasa syukur kita kepada Allah niku bayar ndak apa-apa itu kan. Itu. Bahkan kalau kita makan, minum, kalau kita bersyukur ya itu nikmat. Ya. Karena rezeki itu luas, Pak. Pernah saya sampaikan nggih. Wa kullu ma tantafi'u bihi mimma abahahu lahu laka sawaun kana malbusun. Ini loh pakaian yang kita pakai alhamdulillah. Aumat umun, makanan yang kita makan alhamdulillah. Hatta azzauja, punya istri alhamdulillah, punya suami alhamdulillah. Pangapunten enten sing jomblo mriki. Selain santri. Insyaallah pun gadai garwa sedaya nggih Pak nggih. Alhamdulillah nggih. Sing duda janda mboten enten nggih Pak nggih. Alhamdulillah. Oh kata. Muga-muga ndang rabi malih Pak nggih insyaallah nggih. Kana malbusun au matumun hatta azzauja alwalad, punya anak laki-laki alhamdulillah, wal banat, punya anak perempuan alhamdulillah, as-sihah, diberikan sehat alhamdulillah, masya Allah, diberikan pendengaran yang baik alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Bahkan sekarang banyak orang jual apa Pak? Alat bantu pendengaran. Jenengan masih bisa menikmati pendengaran dengan baik alhamdulillah. Meskipun sudah rungon rapopo Pak. Yang penting sing iso ngrungokke ya, ra ketang bojone ngomongnya rada buanter sithik ya. Rapopo nggih Bu nggih. Napa? Bapake pun sudah rungon dereng Bu. Oh, dereng alhamdulillah nggih. Padahal enten sing taklet ngeten, Pak Ustadz. Katanya ceramahnya itu kita harus lemah lembut perkataannya kepada suami Pak Ustadz. Neng bojoku nak aku lemah lembut ora krungu. Kira-kira pripun niku Pak nggih? Nggih, jenengan ridho nggih Pak. Sing penting jenengan ridho pun ngoten. Ya. Bu, intinya jenengan hidup di dunia ini Bu, ya, diridhoi Allah dan diridhoi suami. Insya Allah kalau dapat itu masuk surga insya Allah Bu. Maka ibu-ibu saya pesan sering-sering bertanya, apakah engkau ridho kepadaku hari ini? Alhamdulillah ridho. Yang penting ridho pun ngoten. Dan saya pesan kepada bapak-bapak pangapunten, jangan pelit memberikan keridhoan kepada istrinya. Jenengan kudu eling, oh istri yang membesarkan anakku, melahirkan anakku, napa melih? Mendidik anak-anakku, wis kadang nyuci ke pakaianipun panjenengan, terus napa melih? Walah Pak Ustadz nyuci dhewe kadang, ya niku kan mungkin pas kesel nggih, mungkin nggih. Biasanipun sing sering mbah-mbah nggih, tiyang setri nggih Bu nggih. Napa bapak-bapak ta mriki nggih mbah-mbah barang Pak jenengan Pak? Nggih. Wah, insya Allah nih. Ya, yang penting ridhonya suami Bu, insya Allah ya. Dan suami ini juga sering-seringlah merelakan meridhoi istrinya. Selama istrinya dalam kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selama istrinya dalam kebaikan dan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pak saderenge enten video viral niku jenengan sampun ningali dereng Pak. Niku enten napa suami istri datang ke KUA itu loh ya. Kemudian apa malah nggak jadi cerai Pak niki. Masya Allah nih. Gara-gara apa Pak? Diberikan tausiah, diberikan ceramah niku. Masya Allah. Alhamdulillah malah tersadar ya, saling ridho ya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu Pak. Jadi
ingatlah kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita, Pak. Bu, enten kalimat yang sederhana ngeten, Bu. Ingatlah Allah di saat Anda senang, maka Allah akan mengingat Anda di saat Anda susah. Jadi kita ingat Allah pas kita senang, maka pas kita susah, nggih Pak Bu, Allah akan mengingat kita. Jadi jenengan ojo pas susah tok gek kelingan. Nggih. Kan enten tiyang pas diuji, diparingi sakit malah kelingan. Lah pas sehat jenengan tengko dimawon kan ngoten. Nggih. Pas loro, ya Allah, ujianku kok abot men ngoten iki ya Allah. Tolong sembuhkan ya Allah. Saya pengen sholat ya Allah, saya pengen ngaji ya Allah gitu. Nah, ini pas sehat tengko dimawon kan gitu. Kecuali memang dia itu rindu kepada Allah, dia itu saat sehat ya dia taat ya. Saat diuji dia tetap merindukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Jadi kata Allah taala, firman Allah taala di dalam surat Al-Baqarah, washkuruli, bersyukurlah kepadaku, nggih. Wala takfurun. Wala takfurun niku dan janganlah kamu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong ki sing penting akeh syukure. Karena urip niku sawang sinawang. Nggih. Sing penting akeh syukure, Pak. Ndak usah iri dengan kenikmatan orang. Karena tadi sawang sinawang, Pak. Jenengan nyawang wong sugih kok ketoke penak men ya, mobilnya apik ngoten. Omahe apik enten AC-ne. Lho jenengan kan boten ngertos. Rekoso pajeke mobil ya rekoso, ketoke numpak mobil Alphard ngoten niku enak ya Mas ya, ketoke Mas ya. Ning pajeke niku lho masyaallah. Wong kula numpak ngoten niku malah pisan ngoten kok ya seneng men ngoten. Kok ngisor kok ademen ternyata enek AC-ne ngoten ning sikile ngoten. Lah wong desa tenan ngoten nggih Pak nggih. Ditumpake ngoten kok ya seneng men ngoten nggih. Mobil lawang kok iso buka dhewe ngoten. Lah niki Pak nggih. Jadi urip niku sawang sinawang. Terkadang kalau kita diberikan itu, lah kita malah nggak kuat ngeragati kan gitu. Nggih. Jenengan nyawang kaya kula ngeten iki enak mboten, Pak? Enak, Mas. Nyok gentenono nya, Pak. Abot lho, Pak, niki direkam barang lho. Ya. Misalnya salah iso dibuli lho iki. Nomor loro, misalipun kula salah jenengan nglakoni, kira-kira dosane kula melu nanggung mboten Pak niku? Nanggung niku. Resikone tinggi niki Pak ini. Mula nggih sawang sinawang ngoten nggih. Jenengan nyawang ustad ngoten ya kadang ya penak men kok ustad iso muter-muter ngoten. Bar pengajian mangan, bar mangan durung digawani ngoten lah ya Allah. Urip niku sawang sinawang Pak, saestu Pak. Niku. Niki pertanggungjawabannya itu berat, makanya astagfirullah kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala minimal berapa kali Pak sehari? 100 kali, minimal 100 kali ya. Bapak Ibu yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya malah teringat Pak, ada seorang bos perusahaan itu kalau rapat kalau ada meeting di Jakarta itu kan ditempatkan tidurnya di hotel bintang 5 Pak nggih. Kan kasore empuk. Niku nak sing kasore empuk ngoten niku kadang dia nggak bisa tidur, Pak. Maka ketika ada meeting atau acara niku dia membawa karpet atau tikar lah dari anyaman atau apa itu dan dia gelar itu di kamar hotelnya dan dia bisa tidur gitu. Maka orang yang tidur di kasur empuk mahal sekalipun itu ya belum tentu penak tidure, Pak. Kadang nggih enten mimpi malah mimpi sing elek-elek ngoten niku nggih. Enten sing turune ning pring kriyet ngoten penake kaya ngono. Mimpi iso mangan ning restoran ngoten ku lho. Niku penake ngoten niku nggih. Tangi-tangi ternyata iler gitu nggih. Jadi ya Allah. Seruput ngoten penak men nggih. Masyaallah. Ya enten malah sing nggadahi pesawat ning ra tau numpak pesawat, Pak. Karena tadi takut ketinggian. Padahal pesawatnya akeh ngoten. Awake dhewe sing pengen numpak pesawat ra kelakon misale ngoten. Ya Allah. Niku lho,
urip niku sawang sinawang ngoten nggih. Jadi kita harus memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Belum tentu, Pak, sing disawang niku penak, belum tentu kita nglakoni ngoten niku nggih penak ngoten. Jadi kita tidak usah iri dengan kenikmatan orang. Intinya ngoten, ya waskuruli, ya bersyukurlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh iri dengan kenikmatan yang orang lain dapatkan. Nyawang tanggane bojone kok ayumen ngoten. Yen ra arti ternyata akeh masalah ngoten. Oke sing bedoni kan ngoten niku. Mula kiai enten sing ngomong bojo ki awet sing elek kan ngoten iki wae. Ditinggal matine sampean wis ora enek sing anu kan gitu. Coba nak bojone ayu, Pak. Sing lanang sedo misale nggih. Langsung ning kuburan ngoten sing wis Dik, santai wae Dik, tenang wae tenang. Kok nak butuh apa-apa ngomong aku ngono. Ketoke arep nulung ning mentung, Pak gitu. Ya Allah ya Rahman. Bersyukur, Pak, bersyukur alhamdulillah. Istri kita seperti apa syukuri, Pak. Ini alhamdulillah itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wis ndak usah iri dengan kenikmatan orang lain gitu nggih. Enek sing iri bojoku kok ora lemu-lemu ya Pak Ustadz ngoten. Sampean di bojo lemu rung tentu nganu kok bahagia kok ngono. Justru bersyukur bojone kuru gitu Pak, numpak motor malah amot ngoten nggih. Anake telu amot kan itu. Coba bojone lemu misalnya ngoten. Walah, boncengan wis ramot ngoten niku nggih. Enek bolongan niku dalan arah niku do bolong-bolong rusak-rusak ngoten nggih. Niku malah gejeglong ngoten langsung soke brak. Ya Allah. Coba nak karena lemu Pak. Kan berat itu. Jadi astagfirullah wa atubu ilaih. Ini loh kadang orang itu kok nggak syukur gitu loh Pak. Istrinya itu seperti apapun, suaminya seperti apapun kita syukuri gitu ya. Wis Pak rapopo Pak sampean ireng ya. Yes. Ireng sepur kan ngoten niku. Riyen kelingan ibuku. Irenge ireng sepur le rapopo kek sing ngenteni ngoten ya alhamdulillah. Oke sing ngenteni riyen kan sepur ireng Pak. Nah saniki sepur warnane putih kan ngoten. Riyen kan sepur niku ireng ya. Jadi irengnya ireng sepur niku maksudnya oke sing ngenteni, oke sing butuhaken ya ngono iki tadi. Nggih, kirane ngoten. Bismillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niku nomor setunggal nggih. Bersyukur kepada Allah segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nggih. Niku kok malah ngomong ke dalan nggih Pak nggih. Liyane do wis do diaspal lho Pak. Kula arah Gunung Madu niku arah Klego niku walah wis do mulai dalan-dalan kampung diaspali apik-apik ngoten niku. Iku awet biyen kok ngono kuwi wae ya. Ya. Padahal yo gawe pengajian. Bali desane yo gawe pengajian ngono masyaallah. Niku sing teko nggih kathah. Bahkan enten sepur kelinci do lewat, truk-truk do lewat ngoten ya Allah. Ngoten yo dalane kok yo ora apik-apik ya. Ya prihatin iki Pak Desa Dembangan iki ya Allah. Prihatin gitu. Aduh. Kula dongake ndang terbuka niku pemimpinnya niku wah masyaallah. Nggih. Ndang diaspal diambakno ngoten nggih dalane niku nggih sempit ngoten. Ngoten kula nggih nate kelingan enten mobil kalih truk niku malah do padu niki malah nutupi dalanku malah do padu ki padu ngopo ngoten niku. Ajeng kula mriki lho Pak. Malah do padu-padu ngoten niku. Lah saking mboten trima ngoten niku lho Pak. Niki dalane niku riyen mungkin bisa jadi terus treke ajeng lewat nggih kan ngoten niku. Jadi mboten nrimo ngoten lho Pak. Arep ngambil dalan niku mboten nrimo kan ngoten. Sek-sekan ngoten nggih. Dadine nggih padu ngoten. Nggih sing dirugike motor-motor sing ning mburi ngoten niku. Ki do ngopo ngoten ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih ya. Jadi apa namanya? Pentingnya kita punya pemimpin yang soleh, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Mohon disampaikan kepada bupati yang baru ini ya, barangkali ada yang punya link ke sana itu. Bupati atau Pak Lurah menyampaikan ke camat ya, camat menyampaikan ke bupati ya, agar jalannya ini insya Allah bisa segera diperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih mekaten sudah waktu isya ya, karena 18.43 kalau nggak salah isyanya ini gasik nih Pak nggih. Jadi nak kula lan panjenengan niku bibar ngisak niku kok kaya tesih sore Pak nggih. Ini bar ke masjid kok jik jam
Pitu ngoten nggih. Nah, mohon diisi kebaikan, Pak. Waktunya dimanfaatkan. Masih ingat hadis yang pernah saya sampaikan, Pak nggih? Monggo sareng-sareng. Min husni Islamil mar'i tarkuhu malayakni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Ya, jadi waktunya dimanfaatkan dengan baik ya Pak, dengan hal-hal kebaikan, hal-hal yang memberikan kita manfaat dan amal soleh. Matur suwun, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten menawi wau enten guyon-guyonipun nggih. Mugi-mugi ilmunya tetap bisa diterima insyaallah, ilman nafian nggih. Doa kita kepada Allah, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.